Terima kasih Maria. Pemirsa, di hari ketiga pekan ini indeks harga saham gabungan khususnya di sesi penutupan perdagangan hari ini berhasil bertengger di zona hijau dengan penguatan hampir 1% di 0,92% di level 6.981,82. Pemirsa, IHSG yang sempat tergelincir ke zona merah kemarin kini berhasil di zona hijau dan saat yang bersamaan investor asing juga tampak memborong saham. Nilai beli bersih atau net buy harian investor asing hingga pukul 14.50 waktu Indonesia Barat terpantau tembus di atas 1 triliun rupiah di all market. Disinyalir IHSG juga turut terbantu kondisi bursa Amerika dan kawasan Asia yang juga menguat, khususnya bursa Wall Street Amerika. Sejumlah sentimen lain tentunya mempengaruhi pergerakan IHSG dan sejumlah saham hari ini. Yang pertama, masih seputar konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan 1.300 tentara Ukraina meninggal dunia. Sementara menurut Kementerian Pertahanan Inggris, Rusia sudah kewalahan mempertahankan personel militernya dalam konflik melawan Ukraina. Sejumlah analis berpendapat Rusia juga terancam kolaps dan mengalami krisis ekonomi terbaru. Negeri Vladimir Putin tersebut dilaporkan tak akan mampu membayar utangnya akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara barat pasca serangan Moskow ke Ukraina. Sementara pemirsa, sentimen lainnya ini berasal dari China di mana jumlah kasus COVID-19 di China kembali melonjak. Hampir 30 juta penduduk China harus melakukan lockdown. Kenaikan kasus COVID-19 di China juga mendorong kembali dilakukannya tes massal. Sedikitnya 13 kota di China telah diberlakukan lockdown total kemarin Selasa 15 Maret 2022 tak terkecuali Shanghai dan Shenzhen. Shenzhen sebagai kota pusat teknologi sudah 3 hari lockdown, sejumlah pabrik pun tutup dan rak-rak di supermarket kosong. Sementara Shanghai, kota terbesar di China, di bawah aturan pembatasan. Kenaikan jumlah kasus COVID-19 ini di China akan menghambat perekonomian China. Lantas apakah The Fed sudah memberikan sinyal-sinyal untuk seberapa cepat akan menaikkan suku bunga? Ya, kita sambil menantikan The Fed mengumumkan kebijakan pada Kamis dini hari nanti, The Fed diperkirakan bakal menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan hari Rabu waktu setempat atau malam waktu Indonesia. Prospek kenaikan suku bunga acuan The Fed yang merupakan pertama dalam 3 tahun terakhir telah membuat yield obligasi pemerintah Amerika Serikat. Sementara itu, analis DCFX Futures Lukman Leong, rupiah akan berpotensi melemah jelang pengumuman The Fed. Sementara arus keluar dana asing akan meningkat. Ini kemungkinan karena adanya dukungan China terhadap Rusia. Kita kembali ke layar, pemirsa, di sini kita saksikan indeks sektoral yang ini tadi sektor energi naik di atas 2% mengalami penguatan. Kita fokus ini kepada sektor energi. Ini ada delta dunia makmur yang meningkat sangat tajam 9,47% dan juga ada Medco Energi 5,41. Ini juga ada Energi Mega Persada, Adaro juga naik di atas 4%. Dan ini menguatnya sektor energi, pemirsa, ini adalah kabar gembira yang sebelumnya sektor energi mengalami pelemahan karena adanya aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor untuk cepat-cepat mengambil untung seperti itu ya, dan ini tentunya berada di zona hijau kompak semuanya. Dan sebelumnya saham-saham sektor energi memang sempat terkoreksi ya karena tadi yang saya katakan profit taking di mana para investor ramai-ramai mengambil untung. Namun kini sudah berbalik arah, sektor energi kembali menunjukkan penguatan. Demikian sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini dan sejumlah saham. Kita kembali ke Maria. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.